Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Siti Nurfaizah. Saya mahasiswi semester 5 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Dan saya juga merupakan kader Himi Persis di PK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini, saya akan mereview sebuah film Thailand yang dimana film ini sangat memotivasi bagi kita semua yang ingin menjadi pengusaha. Nah, sebelum itu, saya akan membacakan identitas film tersebut. Judul film The Billionaire, tanggal rilis 20 Oktober 2011, sutradara Songyo Sukmakanan, produser Nawapol Tumrong Ratanarit, penerjemah Van Ride Pongsit-Tisak, durasi film 124 menit, bahasa Thailand, pemeran film Pacara Ciratiat sebagai Top Itipat. The Billionaire adalah film Thailand yang diinspirasi dari sebuah kisah nyata seorang pengusaha muda bernama Top yang cukup berhasil mengembangkan bisnis snack rumput laut Tokenoi. Tokenoi memiliki sebuah arti tersendiri, yaitu pengusaha muda. Nama dari snack yang cukup pasaran di Indonesia ini menggambarkan sosok dari sang pendiri sekaligus pembuat snack ini. Top yang diperankan oleh Pacara Ciratiat masih duduk di bangku SMA dan sangat menggemari game online. Suatu hari, ia melakukan sebuah transaksi jual beli equipment di dalam game tersebut. Tanpa disangkanya, hasil berjualan equip tersebut berbuah manis. Ia mampu membeli beberapa komputer untuknya, ditambah sebuah mobil yang ia impikan. Sayangnya, setelah ia mendapatkan uang yang banyak, akun game online-nya ditutup karena ia dianggap telah menyalahgunakan untuk kepentingan komersial. Kemudian ia masuk ke universitas. Merasa sudah bisa menghasilkan uang, Top langsung berpikir untuk berusaha mengembangkan bisnis. Dari hasil iseng-iseng melihat sebuah pameran makanan, ia membeli sebuah alat pembuat kacang goreng yang canggih seharga 500.000 baht. Seakan terkesima melihat mesin tersebut, ia langsung membelinya tanpa memikirkan resiko. Dan akhirnya, ia melakukan riset pasar dan berhasil membuat produk kacang goreng. Namun, kian lama ada saja masalah yang menimpa counter kacang goreng itu. Mulai dari sepinya pengunjung, hingga proses perbaikan pada atap mall yang kotor akibat asap mesin penggoreng. Nah, karena kesibukannya, ia kemudian meninggalkan kuliahnya dan semakin memfokuskan diri untuk mengembangkan bisnis. Ketika ia sedang berusaha untuk mengembangkan bisnis kacang gorengnya, kedua orang tuanya mengajak untuk pindah ke Cina. Namun, Top menolak untuk pindah ke Cina bersama keluarganya. Semangat Top pun tidak ikut terpuruk. Top mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak menyerah untuk menjadi seorang pengusaha di Thailand. Suatu hari, Top mencicipi cemilan rumput laut yang diberikan oleh pacarnya. Melihat peluang tersebut, Top berinisiatif untuk menciptakan produk baru lagi dan terjun ke dunia bisnis. Inspirasi dari cemilan tersebut, Top kemudian mencoba bisnis baru dengan bahan baku rumput laut. Lagi-lagi tidak semudah yang dibayangkan. Dalam perjalanan bisnis kerupuk rumput lautnya, Top memiliki banyak tantangan. Mulai dari cara menggoreng rumput laut agar renyah dan tidak pahit, sampai modal yang semakin hari semakin menipis karena kebutuhan hidup dan hasil uji coba yang gagal. Setelah berulang kali gagal, Top mencoba untuk kesekian kalinya dan akhirnya Top menemukan formula untuk menggoreng rumput laut dan cara menyimpan rumput laut agar tetap awet. Namun, langkah-langkah menuju kesuksesan masih memiliki beberapa rintangan. Top Itipat harus berjuang meyakinkan 7-Eleven untuk memasarkan produknya. Pada pengajuan pertama, Top mendapatkan penolakan. Namun, kegigihan Top berbuah manis. Produknya kemudian diterima dengan syarat harus memperbaiki produknya dan termasuk memiliki pabrik sendiri untuk memproduk cemilan rumput laut. Top kemudian menjual mobilnya untuk membuka pabrik. Usaha Top untuk merenovasi pabrik ternyata belum mampu melewati peninjauan 7-Eleven dengan alasan mereka belum layak atau belum memenuhi standar yang ditentukan oleh 7-Eleven. Seperti biasanya, Top selalu berusaha sampai akhirnya mencari dan menemukan solusi. Top merenovasi kembali agar pabriknya dapat mencapai standar yang ditentukan oleh 7-Eleven. Akhirnya, Top diterima sebagai salah satu produsen cemilan untuk perusahaan besar 7-Eleven.
2 tahun bersama 7-Eleven, Top berhasil melunasi utang-utang keluarganya sebesar 40 juta baht. Atas kegigihannya, Top berhasil menjadi pengusaha sukses dengan produk kerupuk rumput lautnya atau yang kita kenal dengan Tokenoy. Dari film The Billionaire dapat diambil pelajaran bahwa kehidupan tidak ada yang mudah dan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Apabila kita ingin sukses, harus berani untuk gagal dan mencoba kembali, dikarenakan tidak ada jalan selain berusaha dengan keras dan giat serta inovasi yang kreatif. Tidak peduli berapa kali kita gagal dan terjatuh, seorang pengusaha harus memiliki mental yang kuat dan mental yang paling sederhana, yaitu apabila kita jatuh sekali, maka kita harus bangun 2 kali. Itulah pesan yang ingin Top sampaikan atau pelaku dari pemeran utama film The Billionaire. Kita juga perlu menyadari bahwa roda kehidupan itu akan terus berputar, tidak akan selalu berpihak kepada kita. Saat kita sedang mengalami kegagalan, kita perlu menghadapinya dengan penuh kesabaran, dan kita juga perlu memiliki kegigihan, yaitu konsistensi minat dan ketekunan yang membuat kita mampu untuk mencapai tujuan. Kelebihan dari film The Billionaire ini mengajarkan kita sebagai pemuda atau seorang remaja agar memiliki inspirasi motivasi usaha yang tekun serta mental yang kuat. Dikarenakan seorang pengusaha muda harus memiliki sifat kerja keras agar tidak menyerah ketika menghadapi tantangan. Dan suatu keberhasilan itu berbanding sama dengan resiko yang ada. Dan yang paling beresiko adalah ketika kita sebagai pemuda atau seorang remaja dituntut memilih antara bisnis dan pendidikan di perguruan tinggi. Motivasi yang dapat diambil dari film ini adalah: pertama, berani memulai; kedua, berani mengambil resiko; ketiga, jujur dan bertanggung jawab; keempat, membaca peluang; kelima, berpikir cerdas; dan keenam, bekerja keras. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Iktafaitu kalami ilahuna, syukron ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.